kita berbincang-bincang edukasi hukum, ya kan? Dan ini khusus untuk seputaran dunia advokat. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dulu dengan advokat senior yang sudah malang melintang dalam profesi ini. Marilah kita dengarkan dan kita sambut Bapak PTG yang akan menjelaskan atau memberikan motivasi bagi kita kenapa beliau dulu mau jadi pengacara dan kemudian bisa bertahan dan hingga mencapai karir yang sangat bagus lah hingga saat ini. Mari kita dengarkan penjelasan atau motivasi-motivasi dari beliau. Ya, terima kasih Haryanto, kamu memang luar biasa. Menjadi advokat itu satu suka ya, harus suka kita dengan pekerjaan. Apapun pekerjaan sebetulnya, termasuk juga menjadi advokat. Tantangannya besar, berat juga, tetapi di balik itu kesenangan yang dilahirkannya juga berimbang. Artinya ketika kita bisa mengurus pekerjaan dan bisa memberikan keadilan kepada klien atau orang yang kita bela, tentu kepuasan itu ada. Tidak hanya kepada materi, tetapi kepuasan yang membuat pikiran kita menjadi senang. Jadi berusahalah, dan kalau menjadi advokat itu harus punya militansi, harus bisa dipercaya, jujur, dan konsisten. Di tahun 96-97 saya memulai karir ini. Saya beruntung dipertemukan dengan advokat yang punya prinsip dan idealis. Ada Bapak Sugeng Teguh Santoso, saya memang bertemu dengan dia. Dan saya pikir dia itu punya prinsip-prinsip yang bisa kita contoh. Ada dengan Trimedia Panjaitan zaman itu. Zaman itu mereka membuat organisasi advokat. Ada Pak Erik Paat, ada Ria Latifa, dan ada beberapa lagi, termasuk Benika Harman kalau saya nggak lupa itu. Dan buktinya mereka itu 25 tahun kemudian kan menjadi advokat nasional dan masih tergolong yang advokat yang patut dicontoh. Jadi saya beruntung dipertemukan dengan orang-orang itu pada saat ketika saya datang dari daerah bertemu sama advokat-advokat yang punya kredibilitas di Jakarta ini. Saya beruntung bertemu. Jadi di situ saya belajar, mencermati. Kemudian yang saya lihat lagi adalah mereka waktu itu membentuk satu organisasi profesi namanya Serikat Pengacara Indonesia. Nah, di situ dikenalkan saya dengan organisasi advokat. Lalu apa konsentrasinya di situ? Adalah membela kehormatan profesi advokat. Jangan sampai profesi advokat itu direndahkan, dikriminalisasi, dilemahkan agar si advokat tidak bisa membela kliennya secara maksimal. Padahal waktu itu undang-undang advokat belum ada. Undang-undang advokat baru ada ketika tahun 2003. Tapi SPI saat itu sudah berpikir bagaimana advokat diberikan kekuatan, kemampuan agar dia tidak dilemahkan. SPI terbentuk juga karena ada advokat yang ditangkap ketika dia bersidang di pengadilan. Ditangkap dalam satu peristiwa perkara lain, lalu dibawa. Jadi kan kehormatan profesi itu tidak ada. SPI di situ terbentuknya. Saat itu saya masih magang di kantor Pak Sugeng. Lalu lahirlah SPI. Kemudian karena saya hidup di kantor advokat yang orang-orang organisasi, nah kemudian saya juga ikut sebagai pengurus di organisasi Pradi ketika dibentuk di tahun 2005 itu. Dan saya di posisi diberikan satu tempat di bidang pembelaan profesi. Nah, 10 tahun saya di pembelaan profesi, sehingga kemudian saya memahami bahwa tidak semata-mata kita membela, katakanlah si advokat menjadi tersangka. Tidak semata-mata kita membela tersangka, tetapi menegakkan, membela profesi advokat. Harusnya kan dilihat si advokat ini sesungguhnya melakukan satu tindak pidana. Sebelum itu
minta pertanggungjawabannya, maka harusnya diminta di kode etik advokat. Nah, makanya organisasi advokat itu harusnya penguatan pada komisi pengawas advokat dan dewan kehormatan advokat. Nah, komisi pengawas advokat apa yang sudah dikerjakannya? Apakah dia mengawasi advokat dalam melakukan kegiatan profesinya? Kalau saya melihat, kalaupun ada sangat-sangat minim. Kalau dewan kehormatan, ya memang ada. Tetapi eksekusinya seperti apa? Itu juga masih saya kira juga tidak maksimal. Jadi itu yang membuat kemudian pelemahan profesi ini. Apalagi pasca 2015 Munas di Makassar, pecahnya organisasi Pradi menjadi 3, kemudian berdampak dengan lahirnya lagi organisasi-organisasi advokat sehingga sekarang hampir sudah 40, semakin tidak terkontrol profesi ini sehingga rentan untuk dikriminalisasi, dilemahkan. Nih, dalam waktu sekarang aja ini ada 3 yang saya tahu profesi advokat didudukkan sebagai tersangka. Ada yang sudah bersidang menjadi terdakwa, di Jakarta Selatan sedang menjadi terdakwa, dan di Palembang tadi pagi saya lihat beritanya sudah menjadi tersangka dan ditahan. Ini kan sebetulnya kita belum masuk substansi perkaranya, tapi kan harus dilihat dulu nih. Advokat itu berhak mendapat pembelaan dari organisasi advokat. Apakah dia sudah mendapat pembelaan? Di sini fungsi dan tugas organisasi melindungi anggotanya. Sebelum dia dinyatakan melakukan satu kesalahan oleh penegak hukum lain, dia harus diperiksa dulu dong di kode etik advokat. Jangan apa karena dia vokal, karena dia katakanlah strike, kemudian dia dilemahkan dengan kondisi itu, dijadikan tersangka dan atau lain sebagainya. Saya kira itu yang menjadi konsentrasi kalau mau menjadi advokat. Oh, jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa terpanggilnya Bapak membantu atau mengadvokasi rekan sejawat ini karena semangat dari SPI tadi, sehingga itu yang membawa sehingga sekarang mau dan terpanggil untuk mendampingi para rekan sejawat yang sedang tersandung masalah hukum. Iya, awalnya saya itu memang dari SPI tahu membela profesi advokat itu tahunya awalnya dari saya dari SPI. Kemudian saya ikut di Pradi, saya sempat sampai ke daerah perkara di daerah Mentawai dan beberapa daerah lain. Nah, ketika di periode 2015-2020 di RBA juga saya di ketua bidang pembelaan profesi. Jadi banyak sekali advokat yang saya bela. Ya, memang ada yang memang jelas bahwa itu bukan tindakan advokat, tetapi lebih pada kebanyakan dilemahkan karena profesinya sebagai advokat agar tidak bisa maksimal membela kliennya. Itu sebetulnya yang harus dicegah. Apapun ceritanya, seorang advokat dipanggil oleh pihak lembaga hukum lain, dia sebelum itu harus diperiksa dulu di Dewan Kehormatan atau paling tidak di Komisi Pengawas.